الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. فصل fima ing dalem mertelaaken perkara yajlibu kang marakaken opoma atau yajlibu kang mendatangkan opoma mendatangkan ar-rizqa ing rizki wa malan perkara yang na'u kang nyegah opoma nyegah ar-rizqa ing rizki wa malan perkara yazidu kang nambahi opoma fil umri ing dalam umur wa malan perkara yang kusu kang mempersingkat opoma ing umur kang memendekkan opoma ing umur. Summa la buddha nuli wajib li talibil ilmi kaduwe santri apa sing wajib minal kuwati saking giat semangat atau saking kuat wa ma'rifati ma lan ngaweruhi perkara yazidu kang nambahi apa ma fihi ing dalem al-quwwah wa malan perkara yazidu kang nambahi apa ma fil umri ing dalem umur. Wasihatulan sehat wasihatulan kesehatan liyatafarrohu supaya gumbar sapa talib li talibil ilmi maring golek ilmu wa fi kulli dzalika lan ing dalem saben-saben mengkono-mengkono al-madhkur sonnafu apa bahasa itu menyusun Pak menyusun garap boleh gawe sopo sonnafu podo gawe sopo ulama podo ngarang sopo ulama ngarang kutuban ing piro-piro kitab fa auratu mongko nekaaken sopo ingsun nekaaken ba'daha ing sebagiane kutub guna ing dalem mengkene kitab ala sabilil ikhtiyari ing atase dalan ala sabil ikhtisari ala sabil ikhtisari ing atase dalan meringkes. Nah, ini yang penting diketahui oleh santri bahwa seorang manusia, seorang santri itu harus tahu apa saja yang bisa menyebabkan rizki itu bertambah dan apa saja yang menyebabkan rizki itu berkurang. Sama umur juga begitu. Santri harus tahu apa sih yang dimaksud dengan tambahnya umur dan yang dimaksud dengan kurangnya umur.
Lah, seorang santri itu wajib gitu ya, wajib apa? Wajib ma'rifatu ma yazidu fiha wa ma yazidu fil umri wasihah. Jadi harus tahu itu pengertian daripada tadi rizki itu seperti apa, umur itu seperti apa, harus panjang itu. Jadi nggak melulu rizki itu tentang uang, nggak melulu umur itu tentang angka. Jadi harus tahu, kan sering sekali itu ya bahwa kita itu berdoa agar umurnya itu bertambah, agar rizkinya itu bertambah. Lah, yang dimaksud rizki bertambah itu seperti apa? Terus apa sih rizki itu? Nah, maka ini Syekh Az-Zarnuji ini mengambil pendapat daripada ulama, karena banyak sekali ulama yang telah mengarang kitab tentang apa sih rizki dan apa itu umur. Diringkas ini sama Syekh Az-Zarnuji. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendikane la yaruddu ora nolak al-qadara ing takdir apa illa du'a'u kejaba doa, wala yazidu lan ora nambahi fil umri ing dalam umur illa birrun kejaba kebagusan atau kebaikan. Nah ini ya, jadi takdir itu kan adalah sesuatu yang pasti terjadi. Misalnya kita ditakdirkan terlahir sebagai manusia yang katakanlah hidupnya pas-pasan, miskin atau kaya dan lain sebagainya. Nah, manusia itu ia tidak bisa menolak takdir kecuali dengan berdoa. Nah, kalau sudah berdoa maka diiringi dengan dua, ikhtiar dan tawakal. Jadi hakikatnya doa itu bukan hanya kita meminta, tapi doa itu diiringi oleh dua yang lainnya, yaitu ikhtiar dan tawakal. Jadi selain daripada kita meminta, kita juga dituntut untuk ikhtiar. Awas ya, ikhtiar ini sifatnya wajib. Jadi kalau kita kemudian kepingin mendapatkan sesuatu, maka harus ikhtiar. Ini ikhtiar wajib. Nah, tawakal pun sama wajib. Maka ketika sudah ikhtiar baru disebut tawakal. Jadi pasrah tawakal itu setelah adanya ikhtiar. Sama itu ya dalam mencari rezeki itu ya. Ada istilah namanya tomak dan roja. Roja itu adalah mengharap sesuatu dari apa yang kita ikhtiarkan. Contoh, saya kepingin sekali menghafalkan kitab Safinah. Saya kepingin sekali menghafalkan Imriti Alfiyah. Nah, tapi hanya kepingin saja, nggak pernah ikhtiar. Itu namanya tomak, ya, mengharapkan sesuatu tanpa ikhtiar. Saya kepingin mendapatkan uang yang banyak, tapi nggak mau kerja, namanya tomak. Lah, kebalikannya, orang yang mengharapkan sesuatu karena berusaha itu namanya roja. Saya kepingin mendapat uang, kerja keras, lembur dan lain sebagainya. Sama saya kepengen hafal Alfiyah Bal Imriti. Ngapal ini sampai orang terus sewenginan itu untuk menghafalkan Alfiyah dan Imriti. Lah, maka tidak salah kemudian ketika hati kita berharap bisa menjadi seorang penghafal Imriti dan Alfiyah. Itu namanya roja. Nah, katakanlah kita itu terlahir bukan sebagai orang yang menghafalkan Imriti dan Alfiyah, tapi karena kita berdoa dan mau, maka itu takdir itu bisa dirubah. Jadi ada ikhtiar dan tawakal. Jadi tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Wala yazidu fil umri illa birrun, dan tidak ada yang bisa menambahkan umur kecuali kebaikan. Artinya apa? Umur itu telah ditentukan oleh Gusti Allah. Katakanlah kita itu sudah terlahir dengan umur 50 tahun, titik gitu ya. Jadi 50 tahun nanti wafat, meninggal. Nah, ketika kita berdoa kepada Gusti Allah, ya Allah semoga diberikan umur yang panjang. Maksudnya umur yang panjang adalah diberikan kebaikan yang banyak, diberikan keistiqomahan yang banyak, diberikan sesuatu yang baik gitu ya. Jadi dilihat panjang pendeknya umur, yaitu dilihat baik buruknya kita dalam hidup, menjalani hidup.
Ada orang yang umurnya sampai panjang, sampai beratus-ratus tahun, 100 tahun, 90 tahun, 80 tahun, tapi tidak pernah melakukan kebaikan. Nah, maka itu bukan namanya umur panjang. Jadi umur panjang itu dilihat seberapa banyak kebaikannya. Umurnya cuma mentok di 30 tahun, tapi kebaikannya sangat amat banyak, ya berarti umurnya panjang. Ya kita lihatlah para ulama itu. Ulama Imam Ghazali saja. Kalian tahu berapa umurnya Imam Ghazali? Ada yang tahu? Imam Al-Ghazali itu umurnya hanya 55 tahun. Tapi coba lihat karyanya. Oh, sangat amat banyak sekali karyanya Imam Al-Ghazali. Dari mulai kitab fikih, kitab filsafat, sampai kemudian lahir yaitu kitab tasawuf. Wah, tebel-tebel kitabnya itu. Hanya diampu dalam waktu 55 tahun beliau sudah bisa mengarang kitab segitu banyaknya. Artinya kebaikan yang beliau lakukan itu sangat amat banyak. Jadi 55 tahun serasa hidup 100 tahun. Saking banyaknya kebaikan. Jadi panjang tidaknya umur kita tergantung daripada baik tidaknya kita, seperti itu. Fa inna rajula mongko sak temene wong lanang iku la yuhramu. Gini aja, fa inna rajula mongko sak temene wong aja iku la yuhramu, yakti dialing-alingi sapa rajul, terhalang sapa rajul, terhalang arizqa ing rizki, bidzanbi kelawan dosa. Yusibu kang nani opo dzanbi hu ing rajul. Nah, terus apa sih yang kemudian bisa mencegah seseorang itu dari mendapatkan rizki? Yaitu melakukan dosa. Jadi dosa itu menjadi sebab terhalangnya rizki seseorang, rizki manusia. Jadi kalau ada orang yang melakukan dosa, maka rizkinya itu terhalang. Awas ini ya, sekali lagi, pengertian rizki itu bukan melulu tentang harta dan uang, bukan melulu tentang materi. Nanti kalian berpikir, lah itu ada orang-orang kaya yang setiap malam mabok, setiap malam berbuat maksiat, setiap malam joget-jogetan di klub, di bar, kok masih banyak uangnya, kok dia masih sugih. Lah awas. Sekali lagi, rizki itu bukan melulu tentang uang. Bisa jadi rizki kita yaitu dengan hidup yang panjang dan melakukan banyak kebaikan. Bisa jadi rizki kita itu ya dengan cukup bernafas segar, diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, diberikan kenikmatan yang sederhana, itu juga termasuk daripada rizki. Termasuk kalian bisa hidup di pesantren, bercanda tawa dengan teman kalian, itu termasuk daripada rizki. Jadi rizki itu ya tidak melulu tentang uang. Maka sangat merugi sekali ketika seseorang itu menganggap bahwa rizki itu hanya uang. Kalau orang hanya menganggap rizki itu hanya uang, orang itu akan mati-matian mencari uang, mati-matian itu ya. Nggak peduli dalam keadaan sakit, nggak peduli dalam keadaan libur, pokoknya harus cari uang. Ya, kenapa? Karena menganggap rizki itu hanya sekedar uang. Jadi jangan itu ya. Jadi dalam diri kalian sebagai santri, jangan pernah menganggap rizki itu hanya sebatas materi belaka. Ya kita ini bisa ngaji, bisa duduk, bisa ngabsah, itu juga termasuk daripada rizki dari Gusti Allah. Kita mendapatkan ilmu yang banyak, itu termasuk daripada rizki dari Gusti Allah. Fadlum minallah, seperti itu. Jadi kalau kemudian kita bisa memaknai rizki secara luas, maka hidup kita akan lebih mudah, lebih enteng dan lebih bahagia. Jadi bahagia itu karena mendapatkan rizki yang banyak. Lah rizki yang banyak tidak melulu tentang uang, tidak melulu tentang harta. Bisa lihat teman kalian bahagia, ikut bahagia, itu termasuk daripada rizki. Teman kalian tas bustelan bawa jajan sing akeh, itu tiba-tiba jajannya ditawarin kepada kalian, itu juga termasuk rizki. Ya, bustelan itu disambangi itu ya.
Ya banyak sekali. Kalian bisa lari-lari itu, kejar-kejaran sama teman kalian, itu juga termasuk rizki. Kalian bisa tidur gasik, bangun-bangun jam 3 terus sholat tahajud, termasuk daripada rizki. Ya, rizki itu diberikan kebaikan oleh Gusti Allah. Karena kan dalam Al-Quran itu yu'til hikmata mayyasa wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Lah orang yang kemudian bisa menganggap rizki itu sebagai sesuatu yang baik, maka orang itu akan mendapatkan hikmah. Nah, hikmah itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Gusti Allah, dan barang siapa yang diberikan hikmah oleh Gusti Allah, maka dia akan mendapatkan khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Jadi pengertiannya dimulai daripada rizki itu sendiri. Jadi kalau kalian mengartikan rizki dengan arti yang luas, maka kalian akan mendapatkan khairan katsira yang sangat amat banyak. Sabata tetap bihadzal hadisi ing dalam ikilah hadis. Opo annartikabi sak temene ngelakoni dosa, opo annartika bidzanbi sak temene ngelakoni dosa, iku sababu hirmani rizki, dadi sebabe terhalangi rizki. Khususon kelawan khusus, khususon kelawan khusus. Al-kadzibu tawi goroh iku yurisu nekaaken opo kadzib, nekaaken al-faqro ing melarat. Al-faqro ing melarat. Nah ini jadi hadis ini menjelaskan dia bahwa dosa itu betul-betul sekali bisa menjadi penghalangnya rizki. Jadi khusus itu sangat amat jelas itu ya. Jadi terhalangnya rizki itu dengan melakukan dosa. Terus selanjutnya al-kadzibu yurasu al-faqro. Terus berbohong. Berbohong itu bisa mendatangkan kefakiran. Jadi orang yang berbohong itu akan menjadi orang yang fakir. Sekali lagi, fakir di sini bukan tentang harta, hanya tentang harta, bukan ya. Bisa jadi fakir hatinya, miskin pikirannya, miskin hatinya. Ya, semakin banyak orang berbohong, maka akan semakin keras itu hatinya. Dan semakin keras hatinya, akan mudah sekali tersulut oleh amarah dan emosi. Nah, maka ketika hatinya keras, akan mudah sekali hasud, mudah sekali iri, mudah sekali dengki, mudah sekali sombong. Nah, itu menjadi fakir. Fakir apa? Fakir hati ini itu ya. Jadi kenapa? Karena banyak berbohong. Jadi jangan banyak berbohong itu ya. Dan percayalah bahwa jujur itu adalah perkara yang sangat sulit. Perkara yang sangat sulit. Nah, kalau kok orang bisa jujur, hidupnya akan tenang gitu ya. Dulu itu saya pernah beranggapan bahwa tidak mungkin seseorang itu bisa jujur seterusnya. Tapi ternyata tidak. Bisa kok orang itu jujur. Walaupun sekali lagi kadang apa yang kita katakan itu menyakitkan. Tapi nggak apa-apa, yang penting harus jujur. Apa paketan? Nah, ditemuin. Jadi ini penting sekali. Jadi manusia itu jangan kemudian banyak bohong ya. Harus jujur. Minimal jujur kepada diri sendiri itu. Coba kalian tanyakan kepada diri kalian, apakah kita itu sudah jujur atau belum? Kita itu sedang membohongi diri sendiri atau enggak sih? Itu juga penting. Nah, kenapa ya tadi? Karena berbohong itu yurasu al-faqro, bisa mendatangkan kefakiran. Waqad waradalah teman-teman temeka opo hadis khusun kang khusus.
Wa kazalan kaya mengkono al-kazib naumus subhati utawi turu ing dalem waktu subhat iku yamna nyegah apa naumus subhah nyegah ar-rizqa ing rizki. Wa kasratun naumi utawi akeh-akeh turu iku yurisu nekaaken apa kasratun naum nekaaken al-faqra ing kefakiran. Wa faqrul ilmu utawi melarat ilmu aidon hale malih. Termasuk daripada yang menghalangi rizki adalah naumus subhat, tidur di waktu-waktu subhat. Kapan itu waktu subhat? Ya ba'da subuh, ba'da asar, ba'da maghrib. Nah itu. Jadi hindari tidur di waktu-waktu itu. Ya tidurnya ba'da duhur itu atau sebelum duhur. Bahkan tidur sebelum duhur itu 15 menit atau setengah jam sebelum duhur itu disunahkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu menyunahkan ya, tidur siang, entah itu sebelum duhur atau sesudah duhur. Tapi tidur siangnya yang sebentar itu ya, tidur yang sedikit, ya setengah jam, 1 jam lah maksimal itu ya. Bukan tidur dari jam 8 sampai jam 3 sore. Nah itu kita bukan tidur siang itu. Kita mati itu ya. Nah terus wa kasratun naum, lah ini nih, kasratun naum turisu faqra. Kebanyakan tidur itu bisa mendatangkan kepelaratan. Itu jelas itu ya. Wong akeh turune orang gelem kerja ya pasti melarat. Kita jangan dulu berbicara melarat yang lain, melarat rezeki dulu. Ya wong kepengin oleh duit akeh tapi kaken turu ya ora oleh duit. Apalagi kita berbicara tentang rezeki-rezeki yang lain itu ya. Apa itu? Wa faqrul ilmi aidon. Nah, kebanyakan tidur juga bisa mendatangkan kefakiran ilmi, kefakiran ilmu. Jadi orang yang melarat ilmunya itu salah satunya karena kebanyakan tidur. Kenapa? Karena kebanyakan tidur kita akan terhabiskan waktunya untuk tidur dan tidak belajar. Itu juga penting. Wa qala al-qail wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya Nah ini ya apa ya, mutolaah itu adalah